Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Dani dari Sekolah Vokasi PB Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembuatan rangkaian digital dari rangkaian pencacahan 2 digit dan juga rangkaian storage. Untuk itu, saya akan langsung saja mendemonstrasikan pembuatan rangkaian saya di sini menggunakan sebuah aplikasi Proteus, di mana saya telah membuat rangkaian pencacahan 2 digit dan juga rangkaian storage. Untuk rangkaian pencacahan 2 digit di sini akan ditampilkan berupa output bilangan desimal yang nanti akan dimulai berhitung dari 00 sampai dengan 99, yang mana itu ditampilkan pada sebuah 7 segmen komputer anoda, yang mana itu menggunakan IC 7447 dan juga IC 7490, serta clock sebagai inputan yang akan berubah setiap detiknya untuk memulai sebuah perhitungan. Kemudian juga di sini ada switch untuk menjalankan perhitungan tersebut dan juga menghentikan perhitungan tersebut kembali ke nol ketika tidak dihubungkan. Nah, di sini saya akan coba jalankan. Nah, untuk awalan karena setnya tidak dihubungkan, maka nilainya akan berhenti di 00. Nah, kemudian ketika ini dihubungkan, dia akan mulai perhitungan dari 01, 02, 03, sampai dengan 99. Nah, perhitungan tersebut sesuai dengan nilai clock yang berubah-ubah, jadinya setiap detiknya nanti ketika detak clock-nya berubah, dia akan mengubah nilai ini dari 00, kemudian 01, 02, secara berurutan. Kemudian untuk nilai tersebut dihasilkan dari awal yang mana berupa inputan clock-nya berada pada 7490, yaitu sebuah IC yang berfungsi sebagai counter mode 10 atau memberikan output berupa nilai desimal dari 0 sampai dengan 9, yaitu ada 10 digit desimal, yang mana dalam bentuk BCD, yaitu binary code desimal. Jadi, nilai desimal dari 0 sampai 9 tersebut akan ditampilkan dalam bentuk output berupa bilangan biner, yaitu 0000, kemudian 0001 sampai dengan 1001, yaitu nilai biner dari 9. Nah, kemudian ketika kita mencapai nilai 9, dia akan kembali ke nilai 000. Tapi di sini telah dihubungkan kembali nilai outputnya, jadi ketika nilai takinya itu ketika ini berubah jadi 1 dan kemudian 0 kembali, nilainya itu akan masuk ke dalam inputan clock yang IC 7490 di sebelahnya untuk digit 2 ya. Jadi digit 2 ini dalam desimal itu merupakan sebuah nilai keluhan. Jadi ketika data sampai 9 dan kembali ke 0, nilainya akan masuk ke sini clock yang ini. Nah, nanti nilai tersebut akan menjadi nilai keluhannya. Jadi ini berubah dari 0 jadi 1, seperti itu. Nah, kemudian karena nilainya output dari 7490 ini berupa binary code desimal atau BCD, jadi akan diterjemahkan terlebih dahulu menggunakan IC 7447, yaitu IC berfungsi sebagai decoder untuk menerjemahkan sebuah nilai biner atau BCD ini ke dalam 7 segmen, karena outputnya itu diberikan ke dalam 7 segmen anoda untuk menampilkan bentuk desimal tersebut. Jadi bentuknya BCD itu akan menjadi sebuah inputan di IC 7447, yaitu IC decoder, dan akan diubah menjadi output berupa 7 segmen, ya 7 segmen. Nah, untuk 7 segmen tersebut ada di Google, kita bisa mencarinya, yaitu di sini ada nilai BCD-nya, ini nilai desimal, dan di sini berupa nilai 7 segmennya. Jadi ketika nilai BCD-nya itu 0000, kemudian akan memberikan nilai 7 segmennya seperti berikut. Nah, kemudian ini untuk tampilan pada 7 segmennya nanti. Nah, jadi di sini sesuai ya. Jadi di sini ada key A, key B, key C, key D, key E, key F, dan key G. Ini sebagai output 7 segmennya. Kemudian ketika ini kita hubungkan, maka akan dimulai perhitungannya. Nah, ini BCD-nya di mana 0011, ketika itu 3 kan tadi, nah diterjemahkan ke dalam IC 7447 sebagai nilai decoder berupa menjadi nilai 7 segmen yang nanti akan menjadi outputan berupa bilangan desimal dalam bentuk digital. Gitu. Kemudian ketika dia menjadi 9, nanti akan ditransfer nilainya ketika kembali ke 0 ke clock yang satunya lagi, dan code pada digit kedua, dan akan memberikan output berupa untuk puluhan pertama kan 10. Berarti kan nilai binarnya BCD-nya itu 0001. Nah, diterjemahkan ke dalam segmen ini, di mana decoder jadinya dari BCD tersebut menjadi nilai berupa 7 segmen, dan menjadi 1 tadi ya. Kemudian di sini
kita pause terlebih dahulu. Nah, di sini ketika ini nilainya kan 6, jadi nilai biner 6 kan 0110, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah nilai 7 segmen. Nah, kemudian di sini juga nilai 2 itu kan 0010. Nah, diubah lagi diterjemahkan ke dalam nilai 7 segmen ini. Nah, untuk nilai itu tersebut kita bisa lihat sesuai dengan tabel ini ya. Kemudian selanjutnya untuk rangkaian pecahan 2 digit seperti itu. Dan selanjutnya untuk rangkaian stopwatch. Nah, ketika ini tidak dihubungkan ke switch-nya, nilainya dihasilkan menjadi 00. Nah, kemudian untuk rangkaian stopwatch, di sini kita menemukan IC 555 yang memiliki fungsi hampir sama dengan clock, tapi ini berfungsi khusus untuk pada sebuah rangkaian yang membutuhkan perhitungan secara langsung, seperti untuk menghitung timer yang lebih tepat lagi seperti stopwatch ini. Untuk hitungan detiknya lebih sesuai dengan perhitungan sebenarnya. Jadi untuk clock sendiri itu sebenarnya nilainya bisa 1 detiknya bisa sama dengan 1 detik pada kenyataannya ataupun bisa berbeda. Tapi untuk IC55 ini sudah disetting untuk rangkaian digital berupa perhitungan waktu sesuai dengan waktu sebenarnya ya setiap detiknya. Jadi nilainya ini outputnya akan berubah-ubah sesuai dengan setiap detiknya, nilai 1, 2, 3, kemudian akan dimasukkan ke dalam IC 4026 yang mana berfungsi sebagai sebuah IC mode 10 juga, yang mana tetapi nilainya ini tidak dalam bentuk BCD, tetapi langsung dalam bentuk 7 segmen. Jadi nilainya di sini sudah dalam bentuk 7 segmen, bukan lagi BCD yaitu binary code desimal, tapi langsung 7 segmen yang mana memberikan nilai desimal dalam bentuk 7 segmen ya. Jadi nilai desimalnya itu dalam bentuk 7 segmen, yang mana untuk nilai 7 segmen 0 itu 1111 digitnya. Gitu. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan tabel 7 segmen ini ya. Untuk display-nya seperti ini, nanti 0 seperti ini, 1 seperti ini, sesuai dengan sini nanti. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah button yang berfungsi untuk mereset nilainya. Jadi button ini masuk ke dalam nilai D dan ML, ketika ini terhubung, maka ini akan mereset nilainya kembali nanti ke 00. Nah, untuk yang switch ini berfungsi sebagai untuk mengaktifkan dan menonaktifkan stopwatch-nya. Jadi perhitungannya nanti akan dinyalakan dan sebenarnya juga diberhentikan. Jadi seperti ini perhitungannya akan dijalankan 1, 2, 3 sesuai dengan detik ya. Kemudian ketika tidak dihubungkan, maka itu akan memberhentikan penghitungannya. Kemudian ketika button ini diklik, nah ini kan terhubung kedua ini, jadi nilainya akan diset lagi menjadi 0. Ini untuk mereset nilai kualanya. Kemudian di sini ada CO. CO ini berfungsi sebagai pengoper jika nilai 7 segmen di IC 4026 ini kita menyepai nilai desimal berupa angka 9, kan nanti akan kembali lagi ke 0. Nah, itu akan memberikan transparan bahwa nilainya itu telah melakukan satu buah putaran. Yang putarannya itu akan menjadi sebuah nilai input clock di 42 IC 4026 yang kedua berupa digit keduanya. Jadi digit keduanya dari 0 menjadi 1 nanti nilai puluhannya. Jadi dari sebelumnya satuan, jadi puluhannya jadi 10, kemudian 20 ketika putaran kedua, putaran ketiga di IC 4026-nya, maka ini menjadi nilai 3 di putaran ketiga ini jadi nilai 30 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini nilai 1, 2 sesuai ya, ini segmennya berubah-ubah mengikuti nilai desimal 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 0 dan dioper ke sini ke CO dan menjadi nilai oke. Di sini 1. Itu kemudian lanjut lagi perhitungannya 2, 3. Mungkin kita percepat ya. Oh, ini buat maaf kita bikin lagi perhitungannya 15, 16. Jadi kita harus menunggu sesuai dengan perhitungannya yaitu 12, 18. Ini sesuai dengan detik pada kenyataannya. Kalau ini kan kita kok lebih cepat ya perhitungannya. Nah, untuk clock itu detiknya lebih cepat. Jadi di sini, nah ini ketika 2 tadi setelah 9 kan lanjut ke putaran kedua. Nah ini jadi nilainya 2 seperti itu. Nah itu ini udah masuk ke putaran ketiga dan bisa kita berhentikan.
Ini bisa kita reset kembali ke 0 nilainya. Nah, kemudian ini juga kita reset kembali ke 0 dan kita matikan. Ini kembalikan lagi ke 0. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan rangkaian pecahan 2 digit dan rangkaian storage. Mana untuk pecahan 2 digit ini kita masih dalam bentuk awal menggunakan counter terlebih dahulu, yaitu menggunakan counter mode 10 yang mana kita membuatnya dengan IC 7490 yang sebelumnya kita telah coba membuatnya juga menggunakan rangkaian JK Pipop. Nah, kemudian di sini tetap menggunakan clock ya untuk inputannya. Kemudian outputnya berupa karena ini menggunakan IC 7490 yang mana kualanya itu bentuknya BCD, maka sebelum masuk ke 7 segmen anode ini, kita harus menerjemahkannya dulu kode binary tersebut ke 7 segmennya seperti apa. Kemudian untuk yang IC 4026 ini, dia tidak perlu diterjemahkan dulu dari binary code karena nilai outputnya langsung berupa nilai desimal. Dan untuk inputannya itu biasanya tidak menggunakan clock tetapi IC 555 yang mana memang berfungsi sebagai perhitungan. Outputnya itu berupa nilai perhitungan waktu. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan untuk segmen di Aristotle di sini menggunakan katode. Nah, yang ini katode, yang untuk ini anode. Kemudian bedanya anode sama katode itu nilainya terbalik. Jika katode itu nilainya kan kalau katode itu sesuai dengan tabel, mana segmennya 111110, digitnya yang 0. Nah, seperti ini. Untuk yang katode ya, nilainya itu sesuai, jadinya 000. Nah, di G-nya yang 0, di A, B, C, D, E, F-nya itu 1. Kemudian untuk anode itu kebalikannya, di mana G-nya nilai 1, A, B, C, D, E, F-nya itu 0. Jadi ini nilainya berupa convert ya. Maaf, berupa nilai not-nya. Jadi nilai kebalikannya ya dari nilai sesungguhnya di segmen tabel ini. Jadi nilai kebalikannya. Terjemahan ini ya, karena itu karena nilainya terbalikan outputnya, maka kita menggunakan segmen yang anode agar nilainya sesuai, dimana kebalikannya juga kan untuk nolnya. Nah, kemudian untuk anode juga itu dia membutuhkan sumber daya. Sedangkan untuk katode itu berupa ground untuk kualanya ya. Jadi seperti itu perbedaan dari anode dan katode untuk segmennya. Dan untuk pembuatan rangkaian pecahan 2 digit itu membutuhkan 2 buah IC. Yang pertama IC untuk perhitungannya, yaitu IC 7490, yang mana perhitungannya itu dari 0 sampai dengan 9 dalam bentuk BCD atau nilai desimalnya itu berupa sebuah kode biner yang mana diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam IC 7447 agar memberikan keluaran output nilai berupa segmen sesuai dengan output yang kita inginkan pada sebuah display digital, yaitu 7 segmen anode. Kemudian untuk rangkaian storage itu kita langsung menggunakan IC 4026 agar memberikan keluaran langsung berbentuk 7 segmen yang mana jadinya langsung sesuai dengan display keluaran desimal yang kita inginkan. Tapi untuk inputannya kita tidak menggunakan clock tetapi IC 555 yang memang berfungsi untuk perhitungan waktu pada sebuah rangkaian digital. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.